Film dimulai pada latar tahun 2009. Diperlihatkan seorang gadis SMA bernama Ging yang sedang diantar ayahnya ke sekolah. Setelah mengantar Ging, ayahnya tersebut berkata bahwa ia akan pergi ke Chonburi untuk bekerja. Ging yang baru saja sampai di sekolahnya, tiba-tiba langsung berlari tergesa-gesa ke belakang sekolah. Lalu memanjat pagar sekolah dan menemui sahabatnya yang telah menunggunya di dalam mobil. Ternyata, Ging berniat membuntuti ayahnya karena ia curiga ayahnya berselingkuh. Bersama dengan sahabat baiknya yang bernama Palm, mereka pun mengikuti ayahnya Ging. Ketika sudah sampai di jalan menuju Chonburi, mobil ayahnya Ging justru berbelok menuju bandara. Ging pun semakin curiga. Sesampainya di bandara, mereka akhirnya mengetahui bahwa ayahnya Ging hendak pergi ke Chiang Mai. Padahal cabang pabrik ayahnya Ging tidak ada satupun yang berlokasi di Chiang Mai. Setelah sampai di Chiang Mai, ayahnya Ging ternyata menuju sebuah hotel. Mereka pun mengikutinya hingga ke depan pintu sebuah kamar. Ging ingin langsung melabrak ayahnya, namun dihentikan oleh Palm karena menurut Palm bisa saja ayahnya Ging sedang membicarakan bisnis dengan rekan kerjanya. Mereka akhirnya masuk ke kamar di sebelah kamar ayahnya yang tidak terkunci karena sedang dibersihkan oleh pegawai hotel. Mereka lalu bersembunyi di dalam lemari. Setelah pegawai hotel pergi, Ging langsung mencoba mendengarkan suara dari kamar ayahnya melalui dinding hotel. Namun karena dindingnya terlalu tebal, Ging pun tidak dapat mendengar suara apapun. Palm kemudian terpikir untuk mencoba menguping melalui colokan listrik. Ia pun berhasil mendengar suara dari kamar ayahnya Ging dan tampak terkejut dengan apa yang ia dengar. Ging pun bertanya, apakah Palm mendengar sesuatu? Namun Palm pura-pura tidak mendengar apapun dan mengajak Ging untuk pergi saja. Ging yang tidak percaya lantas ingin mencoba mendengarkannya sendiri, tapi Palm menghalanginya. Karena tindakan Palm tersebut, Ging pun menyadari bahwa ayahnya benar-benar berselingkuh. Ia kemudian berlari menuju ke depan pintu kamar ayahnya lalu mengetuknya. Saat ayahnya membukakan pintu, ternyata Ging dan Pal sudah pergi dari sana. Ging dan Pal akhirnya pun pulang. Ging terus menangis di dalam pesawat. Ia berkata pada Pal bahwa ia mungkin akan memberitahukan ibunya. Ging sangat tidak menyangka bahwa ayahnya yang selama ini terlihat sangat menyayanginya dan ibunya ternyata berselingkuh. Sekarang ia pun ragu jika ayahnya benar-benar menyayanginya. Pal lalu berkata, "Aku tidak tahu siapa yang sayang dan tidak sayang padamu, tapi aku benar-benar sayang padamu, Ging." Ging lalu memeluk Pal, kemudian bertanya sayang seperti apa yang dimaksud oleh Pal. Pal dengan ekspresi wajah keceplosan, mengelak dan menjawab bahwa ia menyayangi Ging sebagai sahabat. Ging pun tampak kecewa dengan jawaban Pal. Ia lalu berpindah ke tempat duduk lainnya karena tidak tahan untuk menangis lagi. Scene kemudian berpindah ke sekolah. Terlihat Ging menghampiri Pal dan meminta maaf karena ia telah mengabaikan Pal selama beberapa hari. Ging juga memberitahu jika ia baru saja berpacaran dengan pria bernama Louis. Ketika Ging mulai pergi bersama Louis, Pal pun mulai mendekati mereka, lalu dia mengambil gitar yang dibawa oleh Louis dan menghantamkan gitar tersebut ke kepala Louis. Namun ternyata itu hanyalah khayalan si Palm saja. Scene kemudian berpindah pada 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2019. Di suatu pesta terlihat Palm bersama 3 pria lainnya, sebut saja Jono, Toyib, dan Jali. Mereka bertiga ini memiliki nasib yang sama dengan Palm, terjebak friendzone dengan sahabat dekatnya masing-masing. Mereka bercerita tentang pengalamannya masing-masing, sambil memegang 2 gelas bir yang salah satunya adalah milik sahabat mereka. Mereka kemudian bersulang untuk perjuangan mereka selama ini. Jono bersulang untuk perjuangannya selama 1 tahun, Bang Toyib yang telah berjuang selama 3 tahun, dan Jali berjuang selama 5 tahun. Dan ketika Palm bersulang untuk penantiannya yang telah menanti selama 10 tahun, mereka bertiga pun tersedak kaget. Karena Palm sudah terjebak friendzone selama 1 dekade. Palm akhirnya bercerita tentang kisah penantiannya. Latar film kemudian berpindah pada tahun 2010. Saat itu Palm berpacaran dengan seorang gadis cheerleaders, namun hubungannya kandas karena Palm sering menghilang tanpa kabar.
Kemudian pada tahun 2012, Pal juga ditinggalkan oleh pacarnya yang cemburu melihat chatan Palm dengan Ging. Begitu juga pada tahun 2014 dan 2016. Hal ini karena Palm sebenarnya tidak benar-benar mencintai pacar-pacarnya itu. Scene lalu berpindah di tahun 2017. Saat itu Ging putus dengan Louis karena Louis ketahuan berselingkuh. Palm pun menghibur Ging dengan menyanyikan lagu asal-asalan hingga Ging akhirnya kembali tersenyum. Dalam kondisi seperti apapun, Palm selalu ada untuk Ging. Kemudian pada tahun 2018, Ging sudah memiliki pacar baru bernama Ted yang merupakan seorang produser musik. Mereka mulai berpacaran sejak saat Ging bergabung di kantornya Ted sebagai manajernya. Setelah Ted selesai dengan performnya, ia mendatangi Ging dan memintanya untuk menyanyikan sebuah lagu. Ging yang terlalu asik bernyanyi tak sengaja jatuh dari panggung hingga kakinya cedera. Ging pun harus dibawa ke rumah sakit. Palm dan Ted ingin naik ambulans tapi hanya satu orang yang boleh naik mendampingi Ging. Ging lalu berkata pada Palm untuk menikmati pestanya saja, lalu memilih Ted untuk menemaninya. Palm pun tampak sedih, namun ia hanya bisa pasrah karena ia tahu ada batas tipis antara sahabat dan pacar yang tidak bisa ia lewati. Beberapa bulan kemudian, Pal bersama pacar pelampiasannya tengah berdoa di satu kuil di Yangon, Myanmar. Selang beberapa saat kemudian, Ging menelponnya dan mengatakan bahwa ia muntah-muntah dan belum datang bulan. Ging pun berpikir jika ia mungkin saja hamil. Pam lalu bertanya di mana Ging berada. Ging menjawab jika ia sedang di Malaysia sendirian dan meminta Pam untuk menyusulnya. Pam pun pergi meninggalkan pacarnya dan bergegas ke Malaysia. Sesampainya di Malaysia, Pal langsung menemui Ging. Ging pun terkejut, ternyata Pal benar-benar menyusulnya dari Myanmar ke Malaysia. Ging berkata bahwa ia sebelumnya sudah membeli alat tes kehamilan, namun dia takut untuk mencobanya dan memutuskan untuk menunggu hingga Palm datang saja. Karena Palm sudah datang, Ging pun mulai mencoba tes kehamilan. Palm mencoba untuk terlihat biasa saja, namun sebenarnya ia begitu khawatir dengan hasil tesnya. Ging yang sudah mencoba tes kehamilan lalu keluar dari toilet dan menunjukkan hasilnya pada Palm. Mereka pun senang dan lega karena hasil tesnya menunjukkan jika Ging tidaklah hamil. Ging lalu bercerita pada Pal bahwa saat ini dia sedang stres karena ia menduga Ted berselingkuh dengan salah seorang penyanyi yang ikut proyek lagunya. Ted saat ini sedang menggarap sebuah lagu yang harus dinyanyikan dalam beberapa bahasa dari beberapa negara oleh penyanyi wanita yang masih muda dan cantik. Saat Ted mengerjakan proyek lagunya di Laos, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, Ging tidak bisa ikut karena kondisi kakinya yang masih cedera parah. Namun Ging menyusul Ted saat proyeknya berlanjut di Indonesia. Di sana, Ted memberi hadiah jam tangan pada Ging. Padahal tidak ada hal istimewa di hari itu. Ging pun merasa Ted memberikannya hadiah karena sedang merasa bersalah atas sesuatu dan berusaha menutupinya. Ging yang curiga pun memeriksa telepon dan dompet Ted secara diam-diam. Dan akhirnya ia menemukan struk makan malam untuk 2 orang dari restoran yang ada di Malaysia. Ging dan Pal pun pergi ke restoran itu dan bertanya pada pelayan di sana. Namun para pelayan tersebut tidak bisa mengingatnya dengan pasti. Kemudian, Palm dan Ging menirukan adegan yang mungkin saja dilakukan oleh Ted dan terduga selingkuhannya. Palm pun berhasil meyakinkan Ging jika makan malam yang dilakukan Ted hanyalah makan malam biasa. Mereka pun akhirnya pulang ke hotel dan berpisah di sana. Adegan kemudian berpindah di Kamboja. Ging kembali menyusul Ted dan berencana mencari bukti-bukti perselingkuhan Ted yang lain. Seusai mengerjakan proyek mereka, Ging dan Ted pun kembali ke hotel tempat mereka menginap. Ted yang kelelahan langsung tertidur pulas, sedangkan Ging yang sedang merapikan pakaian Ted tanpa sengaja menemukan kotak kondom yang hanya tinggal tersisa 2 kemasan. Padahal di kotak tersebut tertulis berisi 3 kemasan. Ging pun seketika memasang ekspresi tidak percaya, namun ia hanya diam saja karena Ging ingin lebih memastikannya lagi. Scene kemudian berpindah saat Ging berada di airport. Pal yang baru saja bekerja sebagai pramugara hendak pulang, namun tidak jadi karena melihat Ging yang terburu-buru di airport tersebut. Mereka pun bertemu dan Ging menceritakan rencananya untuk membuntuti Ted. Pal pun akhirnya memutuskan untuk menemani Ging
karena khawatir padanya. Setibanya di Hong Kong, mereka pun memata-matai Ted dari sebuah restoran yang berseberangan dengan studio tempat Ted bekerja. Ging pun melihat Ted sedang menelpon seseorang. Kemudian datang sebuah taksi yang menjemputnya. Di dalam taksi tersebut juga ada seorang wanita. Ging pun bergegas pergi dari restoran itu dan memutuskan untuk menunggu Ted di hotelnya agar Ging tahu Ted sedang bersama siapa. Mereka berdua menunggu begitu lama di lobi hotel. Namun Ted tak kunjung pulang ke hotel. Ging pun berkali-kali mencoba menelpon Ted, tapi tak dijawab sama sekali. Pal kemudian bilang Ging seharusnya menelpon dengan nomor yang berbeda. Ging kemudian menelpon Ted menggunakan nomornya Pal, dan ternyata Ted menjawabnya. Seketika itu, Ging benar-benar yakin jika Ted sedang bersama wanita lain dan tak ingin ia mengetahuinya. Mereka pun pergi dari hotel tersebut. Di dalam bis, Ging terlihat begitu kecewa dan sedih. Pal mencoba menghiburnya, namun tak berhasil. Ging yang tak bisa berpikir jernih lagi, tiba-tiba nekat melompat dan bergelantungan di tiang periklanan. Ging pun berteriak menyesal mengikuti Ted dan tahu akan semuanya. Pal lalu menenangkan Ging dan berkata, "Aku ada di sini untukmu, Ging." Ging lalu menangis begitu kuat di pelukan Pal. Keesokan harinya, Ging yang masih sedih merasa tak ingin sendirian. Ia pun akhirnya mengikuti penerbangan Pal yang harus bekerja sebagai pramugari dengan tujuan Krabi di Thailand. Sesampainya di Krabi, Ging meminta Pal untuk menemaninya. Namun Pal berkata jika dia harus melakukan satu penerbangan lagi. Setelah itu, ia akan langsung menyusul Ging. Pal pun melakukan penerbangan ke Bangkok. Sesampainya di Bangkok, ia segera bergegas berganti pakaian dan pergi menuju airport lain untuk kembali naik pesawat dengan tujuan Krabi. Pal kemudian langsung menemui Ging di vilanya. Ging terlihat begitu menyedihkan dengan kondisi kamar yang berantakan. Pal akhirnya memaksa Ging untuk jalan-jalan keluar agar Ging menjadi lebih tenang. Mereka pun akhirnya pergi mendaki bukit. Sesampainya di atas bukit, Ging bertanya pada Pal, pernahkah ia membayangkan seperti apa jika mereka berpacaran? Pal menjawab, mungkin seperti sekarang ini. Ging sedikit tersenyum. Ging kemudian berkata, jika mereka berpacaran, Ging mungkin akan memeriksa ponsel Pal setiap hari, karena mana bisa buaya darat seperti Pal berhenti bermain wanita. Ging lalu meminjam ponsel Pal untuk mengecek berapa banyak wanita yang ia dekati sekarang. Saat Ging sedang mengecek ponsel Pal, Pal menjahili Ging dengan berkata, memangnya kau ini pacarku yang sedang memeriksa ponselku? Ging pun terlihat salting. Mereka kemudian lanjut berkeliling dengan sepeda motor. Namun di perjalanan, mereka dikejutkan oleh beberapa monyet di tengah jalan. Pal yang terkejut sejenak menghentikan sepeda motornya. Namun Ging justru turun dari motornya dan ingin kabur gak jelas kemana. Pal menyuruh Ging untuk kembali naik ke sepeda motor. Pal pun langsung tancap gas. Tapi ternyata yang naik sepeda motor bukanlah Ging, melainkan si monyet. Singkat cerita, setelah melewati berbagai keseruan bersama, mereka pun singgah di suatu pantai. Ging menyuruh Pal mendengarkan lagu yang sedang ia dan Ted kerjakan. Dulu, Ging begitu menyukai lagu itu, tapi sekarang ia benar-benar membencinya. Pal kemudian menyanyikan lagu itu, namun dengan lirik lain yang menceritakan semua keseruan Ging dengan Pal. Ging pun tersenyum. Ia lalu berjalan ke tepi pantai dan membuang jam pemberian Ted sambil berteriak, lega sekali rasanya. Pal yang berinisiatif merapikan rambut Ging membuat Ging sedikit terpaku. Ging kemudian berkata, "Ayo minum-minum di kamarku." Sontak saja pikiran Pal jadi ngeres pastinya. Pal pun mampir ke warung untuk membeli snack. Ketika di kasir, ia pun bimbang untuk membeli kondom atau tidak. Sampai akhirnya sang kasir pun kesal melihat tingkah laku Pal dan menyuruh Pal untuk benar-benar memutuskannya. Akhirnya Pal pun membeli kondom tersebut. Sesampainya di villa, Pal melihat Ging yang sedang menyiapkan kolam bir. Ging lalu menyuruh Palm untuk berendam bersama. Ging lalu menggoda Palm, hingga saat dimana mereka hampir berciuman, Ging justru menangis dan berkata, kenapa Ted bisa melakukannya sedangkan dia tidak bisa berselingkuh. Palm pun merasa jika dia hanya menjadi pelampiasan. Ia pun merasa sangat kesal. Pertengkaran hebat antara mereka tidak bisa dihindarkan. Hingga akhirnya Palm berkata, kau tahu aku sayang padamu, tapi kau berbuat semaumu begitu saja. Ia pun berniat pergi, namun Ging mencegahnya. Di saat itu Pal bilang, jika kau tak punya perasaan padaku, maka jangan bertindak seolah punya perasaan padaku. Tiba-tiba Ging berkata, siapa bilang aku tak punya perasaan padamu? Pal pun kaget.
Ging melanjutkan bahwa ia akan putus dengan Ted. Sebelum mereka tidur, Palm berkata pada Ging untuk menemuinya di kuil Swedagon setelah memutuskan Ted. Latar cerita lalu berpindah di Yangon, Myanmar. Ging sedang menemani Ted mengerjakan proyek lagunya. Saat Ted sedang asik memberikan arahan kepada penyanyi, Ging tiba-tiba berteriak dan memberitahukan semuanya pada Ted jika ia selama ini membutuhkan Ted dan sudah tahu jika Ted berselingkuh. Ted pun akhirnya mengakui semuanya hingga membuat Ging menangis. Ging kemudian ingin pergi, tapi Ted memeluk Ging dan berkata, setelah itu, Ging menemui Palm sesuai janjinya di kuil Swedagon. Namun ternyata, Ging bilang jika dia ingin memberi kesempatan lagi pada Ted. Palm pun berkata pada Ging. Palm yang sangat kecewa akhirnya pergi. Ging mengejarnya sembari berkata bahwa Palm sangat berarti baginya dan ia tak mau mengambil resiko kehilangan Palm jika seandainya mereka berpacaran dan kemungkinan putus. Ia menambahkan bahwa mereka tak akan bisa bertahan bersama selama ini jika dulu mereka memutuskan untuk berpacaran bukan bersahabat. Tapi Palm menjawab, Palm akhirnya benar-benar pergi meninggalkan Ging. Mereka kini menjalani hidupnya masing-masing. Hingga suatu hari, Ging yang sedang berbelanja bersama Ted mendengar lagu yang ia dan Palm dengarkan saat berada di pantai di Krabi dulu. Ging pun teringat semua kenangan saat bersama Palm. Palm selama ini selalu ada untuknya dalam kondisi apapun dan dimanapun itu. Scene lalu memperlihatkan Palm yang sedang melakukan olahraga rutinnya yaitu bersepeda. Dan ternyata di sana sudah ada Ging yang menunggunya. Namun Palm acuh saja dengan kehadiran Ging dan tetap lanjut bersepeda. Ging pun langsung mengejar Palm dan bilang jika dia sudah putus dengan Ted. Palm pun bertanya, apakah Ted berselingkuh lagi? Ging menjawab tidak. Aku ingin bersamamu. Palm pun sangat terkejut dan langsung menghentikan sepedanya. Ging lalu berkata, jika kau dan aku tak bisa jadi sahabat lagi, ayo kita menikah saja. Mereka akhirnya pun berciuman. Cerita kisah perjuangan Palm pun selesai. Trio friendzone lainnya begitu terharu sekaligus bahagia. Mereka kemudian kembali kepada sahabatnya masing-masing dengan membawa bir yang telah mereka siapkan. Si Jono memberi bir kepada sahabat wanitanya. Begitu juga dengan Thoyib. Dan yang paling gak gue habis pikir, sahabat friendzone-nya si Jali ternyata laki-laki cuy. Yang artinya dia ini homo. Aduh, Jali. Kembali kepada Palm dan Ging, mereka sedang minum bir bersama. Namun Palm melihat cincin di jari Ging tidak ada. Mereka pun mencarinya hingga akhirnya Palm menemukan cincinnya. Palm kemudian melamar Ging sekali lagi. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan like-nya ya. Dan jika kalian ingin request film, silakan komen di bawah ya. Thank you and bye-bye. See you next time guys.